Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Dan welcome back to English lesson. Halo anak-anak MEM, berjumpa kembali di pelajaran online bahasa Inggris kelas 8 ya. Sekarang, mari kita lanjutkan pembelajaran kita ke bab berikutnya. Let's check it out. Kali ini, MEM akan membahas mengenai chapter ketiga, yaitu We Know What to Do. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kamu dapat memberikan nasihat atau himbauan, to give suggestion, dan yang kedua, kamu dapat menyatakan kewajiban serta aturan, to state rules and obligation. What is suggestion? Apa itu sugesti ataupun nasihat? Sugesti maupun nasihat adalah ungkapan atau ekspresi yang kamu ucapkan kepada lawan bicaramu untuk memberikan pertimbangan kepada orang lain atau seseorang ataupun rekomendasi kepada orang tersebut mengenai sesuatu. Nah, dalam membuat sugesti, saran maupun nasihat, kamu harus menggunakan modal should. Kemarin di chapter kedua, kita sudah membahas bahwa modal dalam bahasa Inggris terdiri dari banyak. Salah satunya adalah should dan must yang akan kita bahas di bab ini. Dalam membuat sugesti, kamu dapat menggunakan kata should atau should not yang berarti sebaiknya ataupun sebaiknya jangan. Perhatikan contoh di bawah ini. Dalam menggunakan modal should, harus ditemani dengan situasi atau necessity. Situasi di bawah ini, kamu bisa memberikan saran sesuai dengan situasinya. Yang pertama, your friend has hiccup. Apabila ada kawanmu yang cegukan, berarti kamu bisa memberikan saran atau nasihat. You should drink water. Kamu sebaiknya minum air. Situasi yang kedua adalah Stephanie has headache. Teman kamu yang bernama Stephanie kepalanya sakit. Nah, apa saran atau sugesti yang kamu berikan? Yaitu Stephanie should not sleep late. Makanya Stephanie tidak boleh tidur terlalu larut malam. Ini adalah rumus penggunaan dari kata modal should and should not. Perhatikan rumus di bawah ini, yaitu yang pertama, subject. Subjek ini adalah I, we, you, they, she, he, it, ataupun nama orang, ataupun nama benda. Kemudian ditambah dengan should, dan selanjutnya diikuti oleh verb atau kata kerja, dan bisa saja ditambah oleh objek. Perhatikan contohnya. Rani should do her homework. Rani adalah subjek, should adalah modalnya, do adalah kata kerja, her homework adalah objek. Jadi ini berarti Rani seharusnya melakukan tugas rumahnya atau PR-nya. Selanjutnya ialah subject plus should not plus verb plus objek. Yang mana contohnya? Rani should not play game in the class. Rani sebaiknya atau seharusnya jangan bermain game di dalam kelas. Nah, contoh lainnya dapat kamu lihat di kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, situasinya adalah Rini gets bad score. Maka, suggestion-nya adalah Rini should study more. Si Rini seharusnya belajar dengan giat. Yang kedua, Tania falls down. Si Tania mungkin sedang berlari dan dia terjatuh, maka suggestion-nya adalah Tania should not run fast.
Tania sebaiknya jangan berlari kencang-kencang. Yang ketiga, Ferry gets stomachache. Si Ferry sakit perutnya. Maka suggestionnya adalah Ferry should not eat spicy food. Si Ferry sebaiknya jangan makan makanan yang pedas. Atau Ferry should eat properly. Ferry itu harus makan dengan baik. Kita akan membahas penggunaan modal must. Dalam menyatakan peraturan atau kewajiban, kamu bisa menggunakan modal must ataupun must not, yang artinya seharusnya dan seharusnya jangan. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, Harisa must tidy up her bedroom. Harisa seharusnya merapikan kamarnya. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa kalimat ini menyatakan kewajiban. Yang kedua, Shiva must not skip the class. Shiva seharusnya jangan membolos kelas. Yang artinya, kalau di sekolah, kamu tidak boleh membolos kelas. Nah, kalimat yang kedua merupakan peraturan yang ada di sekolah. Bagaimana cara penggunaan atau rumus penggunaan must and must not? Yang pertama, kamu harus menggunakan subjek, ditambah must, ditambah verb, kata kerja, dan objek. Contohnya ialah, Cindy must wear her uniform. Cindy harus memakai pakaian seragamnya. Nah, itu adalah peraturan ya, anak-anak, karena itu digunakan di sekolah. Kemudian, untuk penggunaan must not, kamu bisa lihat contohnya dengan rumus subjek plus must not plus verb dan objek. Contohnya ialah, Cindy must not bring the comic. Cindy seharusnya jangan membawa komik. Nah, ini juga merupakan peraturan karena ada peraturan di sekolah tidak boleh membawa komik. Contoh lainnya ialah yang untuk kewajiban, we must clean the house every day. Kalimat kedua, we must respect older people. Kalimat ketiga, we must pay tax for vehicle. Kemudian, untuk contoh must dan must not yang berarti peraturan ialah yang pertama, we must not smoke in the hospital. Ini adalah tanda apabila kamu berada di rumah sakit tidak boleh merokok. Yang kedua, we must keep quiet in library. Ini juga merupakan peraturan yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, we must not park in here. Ini ada juga peraturan bila kamu melihat tanda lalu lintas dilarang parkir. Itu tadi pembelajaran kita mengenai kata modal should and must, yang mana masing-masing modal memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya latihan kamu atau tugas kamu ialah silahkan kerjakan LKS-mu task 2 halaman 22 dan task 4 halaman 23. Tulis di buku latihanmu ya, dan hanya jawabannya saja. I think that's all. Mem kira cukup sekian untuk chapter 3. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kamu. And see you later guys. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.